Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Audia Cendekiawati, mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai General Business Environment atau analisis faktor eksternal pada bisnis Gelora Bung Karno Sport Complex Jakarta. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat melihat pada presentasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai General Business Environment atau dikenal dengan analisis faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis Gelora Bung Karno Sport Complex. Terbelakangnya adalah bahwa dalam mengartikulasikan sebuah visi, perusahaan harus mempertimbangkan ideologi inti dan impian yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Hal yang paling mendasar yang dapat mempengaruhi keputusan strategi adalah visi yang dimiliki oleh perusahaan. Pengambil keputusan dalam perusahaan harus dapat membuat strategi yang dapat mengandalkan kekuatan perusahaan untuk dapat mengambil peluang yang ada, serta mengetahui kelemahan yang mereka miliki agar dapat terhindar dari ancaman yang ada pada lingkungan bisnis mereka. Rumusan masalahnya, bagaimana faktor eksternal dapat mempengaruhi bisnis Gelora Bung Karno, apa peluang yang muncul, apa ancaman yang muncul, serta apa implikasi yang muncul dari peluang dan ancaman pada faktor-faktor eksternal bagi bisnis Gelora Bung Karno. Tujuan penelitiannya menjelaskan faktor eksternal yang ada di sekitar Gelora Bung Karno, menganalisis peluang yang muncul, menganalisis ancaman yang muncul, serta menjelaskan implikasi bisnis yang muncul dari peluang serta ancaman faktor-faktor eksternal tersebut. Metode penelitiannya ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi, melalui artikel, website, jurnal, serta metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Kemudian manfaat penelitiannya adalah memberikan manfaat bagi perusahaan dalam membuat kebijakan strategi, serta tambahan wawasan bagi penulis dalam menganalisis lingkungan eksternal suatu perusahaan. Profil perusahaannya GBK atau Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno adalah satuan kerja di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara RI, di mana berbentuk badan layanan umum yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan bisnis yang sehat. Gelora Bung Karno memiliki luasan 279 hektar yang terbagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama adalah kawasan olahraga seluas 52,83%, kemudian ada kawasan pemerintah seluas 23,50%, serta kawasan kerjasama seluas 23,67% dari masing-masing total luasan. Kemudian jenis layanan GBK ada 11. Yang pertama itu ada unit stadion utama, ada stadion akuatik, istora, gedung konvensi, stadion tenis, GBK Arena, unit basket dan aneka lapangan, parkir timur dan hutan kota, kantor pusat dan mos, kawasan, serta ada bentuk kerjasama lahan berupa BOT KSO. Kemudian masuk ke bab ketiga, analisis faktor eksternal Gelora Bung Karno Sport Complex. Analisis faktor yang pertama adalah lingkungan ekonomi Indonesia. Keadaan ekonomi Indonesia pada awal tahun 2020 diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 4,7%. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, adanya pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia menyebabkan adanya koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut. Menurut data Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2020 hanya sebesar 1,1% dan diprediksi pada kuartal ketiga 2020 mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan dan hanya sebesar 1,3%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan diprediksi hanya akan tumbuh sebesar 2,3% pasca Indonesia dan ekonomi global pulih dari dampak COVID-19. Dari lingkungan ekonomi tadi muncul peluang bahwa GBK melakukan aktivitas bisnisnya secara B2B atau B2C. Pangsa pasar bisnis B2B GBK mengandalkan pemasukan dari kerjasama BOT, KSO maupun para penyelenggara event organizer. Semakin kondusif perekonomian, maka semakin meningkat pendapatan yang akan diterima GBK. Untuk pasar B2C,
Dengan kondisi ekonomi yang baik, masyarakat cenderung akan melakukan aktivitas di luar pekerjaan mereka, seperti hiburan olahraga maupun wisata. Kemudian ancaman yang muncul adalah berarti pertumbuhan ekonomi menciptakan peluang kepada para kompetitor yang bergerak di industri sejenis untuk mengembangkan usahanya. Untuk di Jakarta, kompetitor dalam penyewaan fasilitas olahraga mungkin tidak ada lawannya, namun untuk bisnis penyewaan multifunctional venue, GBK memiliki kompetitor lain seperti AISBSD, ICC Sentul, dan kedepannya akan ada Jakarta International Stadium. Kemudian implikasi bisnisnya, GBK harus mampu menghadapi ancaman yang mungkin timbul dari adanya pertumbuhan ekonomi seiring dengan tumbuhnya kompetitor di bidang industri sejenis. Namun juga harus mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan mengembangkan lini bisnis baru dan terus melakukan inovasi produk sehingga GBK semakin eksis dan meningkatkan loyalitas para pelanggannya. Kemudian analisis yang kedua adalah lingkungan hukum bisnis Indonesia. Isu utamanya adalah Indonesia itu diatur oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertugas untuk memastikan bahwa bisnis di Indonesia berjalan dengan sehat dan kompetitif. Dengan adanya kepastian hukum untuk mendirikan atau menjalankan usaha di Indonesia, akan meningkatkan iklim usaha dan munculnya beragam jenis usaha baru. Peluangnya, kepastian hukum terhadap pelaksanaan bisnis di GBK di bidang penyewaan olahraga dan multifunctional venue. Selain itu, partner juga bekerja sama GBK juga diatur dalam kontrak-kontrak semestinya digunakan kedua belah pihak untuk saling mendukung. Ancamannya, masih banyaknya konflik of interest dari para stakeholder GBK akan membuat pelaksanaan hukum bisnis ini tidak akan berjalan dengan mulus. Implikasi bisnisnya dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan bisnis yang lebih sehat dan kompetitif karena adanya kepastian hukum. Kemudian lingkungan hukum bisnis internasional, isu utamanya mengatur tentang kebijakan perdagangan secara global, kerjasama internasional, serta banyak hal yang menyangkut kepentingan ekonomi dan suatu negara dengan negara lain. Peluangnya adalah GBK sebagai kawasan olahraga terbesar di Indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas berstandar internasional, mampu menarik para investor maupun pengunjung dari negara lain untuk bekerja sama ataupun menyelenggarakan event berskala internasional. Ancamannya, adanya perseteruan ataupun perang dagang antara negara adidaya akan berpengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang. Hal ini akan berdampak pada GBK yang memiliki kerjasama dengan perusahaan asing. Implikasi bisnisnya bahwa sebisa mungkin GBK menjalin kerjasama dengan perusahaan asing dengan memahami terms of condition yang telah ditetapkan sebaik mungkin guna mencapai tujuan bisnis masing-masing. Kemudian analisis yang keempat adalah faktor demografi Indonesia. Peluangnya adalah bonus demografi berarti semakin besar jumlah pekerja produktif, yang berarti akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan modal sumber daya manusia. Ancamannya, kompetitor lain juga akan memiliki pekerja usia yang memiliki usia produktif juga yang bisa menjadi kompetitor bagi GBK karena mereka memiliki kemampuan dan kompetensi yang lebih baik dibandingkan dengan pegawai GBK. Implikasi bisnisnya, GBK harus mempersiapkan pegawai-pegawai dengan usia produktif untuk terus meningkatkan kemampuan serta kompetensinya dalam menghadapi persaingan ke depan. Selain itu, dengan kemampuan dari pegawai yang terus meningkat, diharapkan akan memberikan kontribusi lebih dan inovasi untuk GBK. Faktor yang kelima adalah sosial budaya Indonesia. Peluangnya, tren olahraga dan kesadaran masyarakat akan kesehatan akan berdampak pada meningkatnya kunjungan masyarakat ke kawasan GBK. Hal ini akan meningkatkan pendapatan yang diterima GBK karena masyarakat memanfaatkan fasilitas yang ada. Kemudian ancamannya, banyaknya alternatif olahraga dan pilihan untuk berolahraga indoor maupun outdoor akan menjadi ancaman bagi GBK. Maraknya tempat olahraga dalam mall yang dingin dan lebih private akan menjadi tantangan bagi GBK untuk ke depan. Implikasi bisnisnya, GBK harus mampu memanfaatkan perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia sekarang ini, yaitu perubahan budaya hidup sehat dan kesadaran olahraga. Hal ini akan menjadikan GBK untuk terus berinovasi serta memanfaatkan keunggulan kompetitifnya untuk terus eksis dan menjadi top of mind tempat olahraga di Indonesia, khususnya di Jakarta.
Analisis yang keenam adalah mengenai lingkungan politik. Isu utamanya adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Peluangnya, kestabilan politik di Indonesia, maka investor serta keadaan ekonomi akan membaik karena politik dan ekonomi adalah hubungan yang saling berkaitan. Kestabilan politik dalam negeri akan meningkatkan kualitas serta kuantitas pangsa pasar GBK untuk terus mempertahankan keunggulan kompetitifnya di industri, olahraga, dan multifungsional venue. Ancamannya adalah GBK merupakan aset milik negara yang sewaktu-waktu dapat dipindahtangankan pengelolaannya tergantung kebijakan politik dan kebijakan pemerintah. Implikasi bisnisnya bahwa karena GBK merupakan aset pemerintah pusat, diharapkan GBK dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan GBK sebagai kawasan olahraga multifungsi dengan memberikan layanan prima dan harga yang kompetitif. Kemudian lingkungan yang ketujuh adalah lingkungan teknologi. Peluangnya dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, GBK telah dilengkapi dengan berbagai macam fitur teknologi yang memudahkan masyarakat maupun pelanggan untuk terus keep in touch dan merasakan kecanggihan yang ada di GBK. Hal ini akan membuat pelanggan terus puas terhadap pelayanan yang mereka dapatkan ketika berada di kawasan GBK serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Ancamannya adalah perubahan teknologi yang cepat dan biaya yang tinggi akan menjadi tantangan di era global seperti ini. GBK harus terus mengikuti perkembangan zaman dan update teknologi sehingga tidak kalah dengan pesaingnya. Implikasi bisnisnya adalah GBK harus dapat mempersiapkan diri menghadapi semua teknologi baru yang terus berkembang di masa yang akan datang. GBK dengan memanfaatkan teknologi tersebut harus dapat meningkatkan loyalitas dari para konsumennya agar tidak beralih ke produk pesaing perusahaan. Kemudian faktor yang ke-8 adalah lingkungan alam. Isu utamanya, faktor lingkungan lain yang harus diperhatikan oleh para pelaku bisnis di Indonesia adalah wilayah Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, maupun letusan gunung berapi. Peluangnya, GBK berada di lokasi yang strategis di tengah kota Jakarta, yaitu ibu kota Indonesia. Hal ini akan menjadikan GBK tempat yang mudah dikunjungi karena kemudahan akses dan tersedianya sarana-prasarana transportasi di sekitarnya. Ancamannya, karena GBK berada di Jakarta, ya berarti GBK menjadi rentan terhadap bencana banjir. Implikasi bisnisnya adalah lokasi yang strategis dan kemudahan akses GBK merupakan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan para pesaing. Namun lokasi Jakarta yang rendah membuat GBK rentan banjir jika musim hujan datang. Hal ini dapat dilakukan atau diantisipasi dengan membuat saluran-saluran drainase yang baik untuk mengurangi dampak dari tingginya curah hujan ketika musim hujan sehingga kawasan GBK terbebas dari banjir. Lingkungan yang ke-9 adalah lingkungan pemerintahan. Isu utamanya bahwa korupsi yang ada di pemerintahan serta masih berbelitnya birokrasi dalam mengurus perizinan di Indonesia akan menyulitkan bisnis yang ada di Indonesia, baik yang sudah berjalan maupun yang baru akan mau berusaha. Peluangnya, iklim Indonesia yang sehat serta mulai mudahnya birokrasi di Indonesia akan meningkatkan kualitas serta kuantitas pangsa pasar GBK untuk mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya di industri olahraga multifungsional venue. Ancamannya, aset milik negara yang sewaktu-waktu dapat dipindahtangankan pengelolaannya tergantung kebijakan politik serta kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa pada saat itu. Implikasi bisnisnya adalah karena merupakan aset pemerintah pusat, diharapkan GBK dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan GBK sebagai kawasan olahraga multifungsi dengan memberikan layanan prima dan harga yang kompetitif sehingga tujuan utama dari Badan Layanan Umum dapat terwujud. Bab 4 merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah dari 9 faktor eksternal yang dianalisis mempunyai pengaruh kepada aktivitas bisnis yang dilakukan oleh GBK, baik secara positif maupun secara negatif. Kemudian, dampak yang diberikan dari 9 faktor eksternal tersebut dapat menciptakan peluang yang dapat dimanfaatkan maupun ancaman yang harus diantisipasi oleh GBK. Kemudian, sarannya adalah
perusahaan sangat berpeluang untuk melakukan ekspansi bisnis dengan mempertimbangkan peluang-peluang yang dimiliki dengan tetap mempertimbangkan ancaman yang mungkin dihadapi. GBK sebagai sport kompleks berstandar internasional harus mampu secara berkelanjutan melakukan inovasi dalam pelayanan dan diversifikasi produk guna memperluas pangsa pasar serta memanfaatkan peluang dari adanya perkembangan industri di bidang olahraga, retail, serta multifungsional venue. Hal ini guna mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif GBK dibanding kompetitornya. Sekian presentasi mengenai analisis faktor eksternal pada bisnis Gelora Bung Karno Sport Complex Jakarta. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.